Cina itu sebenarnya salah satu negara yang nggak terlalu suka yang namanya free market atau pasar yang terlalu terbuka. Ya kalau di kebaratan itu kan biasanya ada istilah laissez-faire yang artinya adalah let the markets do its own thing gitu ya. Biarlah pasar bebas yang menentukan segalanya. Tapi Cina ini kan lebih otoriter ya, lebih dia pengen mengarahkan, menuntun ya negaranya arahnya kemana. Dan ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik di mana kita ngelihat Cina ini punya yang namanya special economic zone. Special Economic Zone. Ya, ada tempat-tempat wilayah-wilayah tertentu di Cina yang memang dikhususkan untuk industri-industri tertentu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat misalnya di Cina ada wilayah-wilayah yang dikhususkan. Ya, kalau lu bangun pabrik di sana atau lu bangun office di sana, lu akan dapat tax break. Ya, lu akan dapat pemotongan untuk pajak lu. Ya, lu akan dipermudah untuk dapat lahan lu. Ya, lu akan dipermudah untuk perizinannya. Ya, jadi ibaratnya negara ini hadir untuk menyediakan launchpad ibaratnya ya. Kalau di kripto kayak launchpad, dia bantu gitu. Gimana private sector nih bisa ikut makin nyaman ya karena difasilitasi oleh negara. Ya, jadi diarahkan. Bahkan Cina itu salah satu yang sangat smart menurut gua karena dia memikirkan strategic plan-nya itu ke depan gimana. Jadi ada industri-industri khusus yang memang disupport sama negara supaya Cina bisa menguasainya. Salah satunya apa? Electric vehicle. Electric vehicle itu udah di EV, itu mobil listrik udah disiapkan sama China dari udah dari puluhan tahun yang lalu gitu ya. Dari 2010-an gitu ya. Itu udah dipersiapkan industrinya supaya matang. Dan kita ngelihat sekarang mereka panen banyak. Ya, karena itu semuanya udah difasilitasi dari negara untuk dipermudah. Mereka mencari kira-kira kita keunggulannya apa nih? Kita nggak bisa lawan US dengan financial market size mereka yang gede, tapi kita bisa ngalahin mereka dengan apa? Dengan manufaktur, dengan industri. Itu gameplaynya China. Ya, kalau kita ngomong infrastruktur ya udah pasti lah ya. Infrastruktur di Cina itu sangat-sangat keren banget sih gitu ya. Jalan tol, rel kereta api gitu ya, bahkan pelabuhan itu banyak banget di Cina. Bahkan 6 dari 10 pelabuhan paling sibuk di dunia itu di Cina semua. So if you think about it ya, infrastruktur itu kan ibaratnya jantungnya. Ya bagaimana barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya bagaimana akses kemudahan itu diciptakan lewat infrastruktur jalanan, logistik dan lain sebagainya. Jadi benar-benar mereka tuh kuasain dari ujung ke ujung, hulu ke hilir ya, dari pabriknya, dari